tinggal download aplikasi Sharecar, register. Mobilnya ada 100 lebih di Jakarta. Kita fokus di Jakarta, di Jabodetabek area. Itu pakai tanpa kunci. Jadi buka kunci mobilnya itu hanya dari handphone. Bayarnya per jam, gitu. Mobil udah nggak usah dicuci, udah kondisi udah siap pakai semua. Jadi ini benar-benar aplikasi bisnis yang untuk ke C-nya gitu. Tapi bisnis utamanya yang paling besarnya memang di yang penyewaan kami yang ke institusi dan corporate. Ya, institusi itu institusi pemerintah lah paling besar. Rata-rata sewanya itu 2 sampai 5 tahun, untuk truk bisa sampai 7 tahun. Nah, model bisnis ini kelebihannya adalah sangat stabil. Ya, jadi selama saya pegang bisnis ini sejak tahun 2007 ya, ini bisnisnya growth terus. Ya, jadi mau ini condition saat krisis 2000 aset, ya salah satu keuntungan terbesar kami adalah pada saat disposal aset. Nah, itu biasanya kalau beli mobil sekarang nanti untungnya dapat paling besar. Nah, sekarang armada kami akhir tahun ini mungkin sekitar 30.000 dan pembelian tahun ini mungkin sekitar 7-8.000 mobil. Artinya 5 tahun dari sekarang akan ada disposal 7 atau 8.000 mobil gitu. Nah, dengan rata-rata historical misalnya satu mobil untungnya sekitar 20-30 juta, tinggal dikali aja. Kalau 30 juta kali misalkan kali 7.000 mobil gitu, berarti 210 miliar dari bisnis mobil bekasnya aja nih, dari jualan keuntungan dari mobil bekasnya aja gitu. Ya, jadi lebih kurang seperti ini gitu. Kalau market share-nya Asara itu kira-kira berapa Pak? Biar tahu size-nya di industri. Jadi nggak ada data persis ya, tapi kami coba estimate ini, cara estimate-nya itu dari berbagai cara mengestimasi itu dapatnya sekitar 15%. Oke. Jadi 2 pemain itu udah 30%, 2 pemain terbesar udah 30%, sisanya udah kecil-kecil sih. Jadi industri ini cenderung concentrated. Jadi kalau industri yang concentrated ada kelebihannya adalah pemain besar itu akan dominan cukup lama. Contohnya gini, seperti bank ya. Kalau kita lihat bank, biasanya bank besar itu sangat susah digantiin. Mau 50 tahun, 100 tahun kemudian itu bank besar, tetap bank terbesarnya itu aja. Asuransi juga seperti itu. Ya, jadi nature bisnis yang concentrated itu salah satu ini rental. Jadi akan grow as economy grow, follow the industry cycle gitu. Oke, Pak, mungkin kalau yang kita katakan beberapa, mungkin kalau dari investor ada beberapa yang concern, oh Pak, suku bunganya lagi naik, gimana asarannya itu menghadapi kenaikan suku bunga ya tahun ini? Ya. Jadi industri karena kami punya customer ini kan kontrak memang panjang, ya kan. Biasanya kami kalau sewain itu udah ada buffer untuk hitungan suku bunga. Udah ada hitungan buffer untuk suku bunga. Kedua, biasanya kalau suku bunga naik sebabnya apa? Pentriggernya kan inflasi naik ya. Pentrigger inflasi naik biasanya salah satu yang naik kan harga mobil. Harga mobil baru kan naik. Ya kita kerasa lah sekarang harga mobil baru kan udah naik cukup signifikan gitu. Otomatis harga bekasnya juga naik gitu. Itu kenapa tahun 2022 ini profit dari bisnis rental kita cukup besar ya, terutama salah satu dari keuntungan dari mobil bekas, penjualan mobil bekasnya gitu, karena harga mobil bekasnya kan naik cukup signifikan selama 2022. Jadi offset, jadi kenaikan suku bunganya di offset oleh kenaikan dari harga mobil bekas yang dijual gitu. Kalau ada permintaan unit baru sewa juga harga unit yang tadi naik juga dipasar ke customer. Udah naik pasti, karena kan misalkan customer itu biasanya milih, kalau perusahaan besar ini customer ke kami kan nyewanya bukan bicara 5 mobil 10 mobil, sekali minta misalkan ada yang sampai 2.000 mobil gitu, 1.000 mobil yang bisa memprofit 1.000 mobil, kalau kaliin mobilnya harga 200 juta aja kan 200 miliar. Yang punya dana untuk 200 miliar mampu beli mobil kan tentu aja cuma 2-3 pemain gitu. Ya, otomatis mereka akan bidding di antara 2-3 pemain gitu. 2-3 pemain ini kan punya cost of fund yang siapa yang lebih efisien gitu. So far selama ini karena performance ASA ini sangat bagus di mata kreditur, dan kreditur udah 15 tahun bekerja sama dengan kami, udah mengerti nature bisnis ini gitu. Mereka udah sangat mengerti, akhirnya mereka bisa kasih funding yang sangat kompetitif. Ya. Oke.
Thank you Pak. Jadi mungkin kita coba pindah sebentar ke Pak Suyanto ya. Halo Pak Suyanto, ada pertanyaan untuk Asa nih mungkin di sisi antarajanya. Ini dari pertanyaan dari Pak Tony. Mungkin bisa dijelasin Pak kayak kepemilikan Asa di Antaraja itu sekarang berapa, dan juga kan tadi kita ngeliatin bisnisnya Antaraja itu udah mulai berkembang ke ada yang ke cold pengiriman cold delivery, ada yang juga buat yang pharma. Mungkin bisa dijelasin Pak kayak apakah perkembangan untuk bisnis unit ini udah bagus nih di progresnya? Oke. Pertama-tama untuk kepemilikan itu yang pertama. Yang kedua, mengenai produk-produk baru ini. Sebetulnya ini sudah strategi kita mengembangkan bisnis di segmen non-e-commerce. Jadi memang di awal kita tahu bahwa Antaraja waktu bangun itu sangat fokus pada e-commerce, sehingga effort yang kita kerjakan memang kebanyakan ya di area memberikan service untuk segmen e-commerce. Nah, tapi memang kita saat ini juga menyadari bahwa dengan pertumbuhan e-commerce yang tidak secepat tahun-tahun sebelumnya, kita mulai membangun portfolio-portfolio yang kita lihat akan cocok dengan bisnis segmen baru, yaitu bisnis. Nah, tentunya karena ini baru mulai, ya ada fase development, ada fase education kepada market, jadi kan fit nggak dengan requirement market, dan ketiga tentunya juga kita baru bangun bisnisnya dengan beberapa customer. Kalau di pharmaceutical sih kita udah ada beberapa belas customer sih yang menggunakan pharmaceutical delivery. Jadi masih kecil, tetapi kita melihat bahwa dengan kita melengkapi portfolio di last mile dan juga memperkuat sinergi di end-to-end logistik, baik itu mid mile, baik itu warehouse management, itu akan memberikan kesempatan buat kita lebih memperkuat di segmen bisnis to bisnis. Kira-kira begitu. Oke, thank you Pak Suyanto. Oke, jadi memang kelihatannya memang kalau dari e-commerce pertumbuhan growth-nya kan memang udah diprediksi untuk jadi lebih normalize ya, nggak naik seperti yang dulu kan pas pandemi tinggi banget. Jadi kita lihat Antaraja ini udah fokus bisnisnya berubah ya, selain yang dari e-commerce ini semua new service-nya ke B2B. Perlu di-share nggak Pak, kalau misalnya secara margin kan memang kalau startup yang logistik termasuk Antaraja kan memang lagi berusaha untuk mencapai profitability ya. Nah, boleh di-share nggak sih Pak, kalau dengan new strategy bisnis yang udah di luar e-commerce ini akan merambah ke sana, kira-kira gimana nih path buat profitability buatnya si Antaraja? Ya. Nah, biasanya kalau kita mendengar di market gitu ya, kalau mengenai last mile delivery, orang selalu nanya berapa sih daily volume-nya, berapa sih parcelnya, berapa sih per hari. Karena memang mungkin layanan majority-nya adalah e-commerce, kan itu jadi indifferent. Artinya prosesnya sama, sehingga more or less cost factor-nya juga sama. Walaupun dalam e-commerce ada berbagai produk ya, ada ekonomi, ada same-day, ada next day, ada regular gitu ya. Nah, yang akan berbeda nantinya ketika kita berbicara mengenai B2B itu customize. Nah, kalau customize itu artinya baik dari sisi revenue dan cost-nya pasti akan berbeda from one customer to different customer. Contoh yang saya sebut customize misalnya ya, ada customer key yang mungkin mereka minta kita melakukan proses pick up di satu titik, kemudian akan menyebar di titik-titik baik itu yang ke C ataupun ke B yang lebih kecil ke wholesalernya mereka, kemudian disertai dengan ada cash on delivery, ada yang delivery order balikan yang paper, sehingga prosesnya kan bisa berbeda-beda. Nah, dengan yang proses berbeda-beda tersebut, tentunya price per delivery-nya menjadi berbeda. Of course, cost basis-nya juga berbeda. Sehingga sebenarnya ketika kita mau menganalisa satu bisnis, menjadi agak kurang relevan kalau kita ngomongin total volume sehari berapa ya, karena itu udah agak beda gitu. Kecuali kalau memang hanya fokus kepada e-commerce dengan layanan standar.
Itu mungkin yang bisa saya jelaskan gitu. Oke, tapi kalau dari target Pak, ada target nggak sih untuk Katra Raja ini bisa mencapai profit gitu? Oh iya betul. Jadi kalau kita lihat kecenderungan volume yang terus di e-commerce itu kan nggak cuma di Indonesia, tapi globally. Tetapi kecenderungan naik juga setelah COVID juga nggak di Indonesia doang, tapi di global. Makanya kita melihat bahkan di US kayak Amazon atau UPS, mereka pada saat pandemi itu mati-matian menambah kapasitas sama dengan Raja ya. Tapi ternyata setelah pandemi itu berasal pulih, mereka juga sebanyak over capacity. Itu juga terjadi di Raja. Jadi memang road to profitability kita pasti kita akan melakukan right terhadap kapasitas kita. Artinya dari jumlah kurirnya kita lihat lagi apakah kita perlu jumlah kurir seperti itu. Kemudian yang kedua ada titik network. Apakah benar penyebaran titik yang sekarang ini efisien? Ada nggak titik-titik yang sebenarnya justru jadi burden cost? Nah, jadi yang kita lakukan karena kita melakukan right sizing, kita mengurangi titik-titik itu juga, kita mengurangi jumlah kurir sesuai dengan kebutuhan aja. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya adalah memang kita melakukan process optimization, proses. Jadi makanya nanti ada automation, ada pakai robotik. Tujuan kita adalah akan menurunkan cost dan menaikkan akurasi. Nah, harapan kita di tahun ini kita akan bisa break even point. Tahun ini. Oke. Gitu. Break even di level net profit ya artinya Pak? Iya, betul, net profit. Oke. Thank you Pak Suyanto. Oke, mungkin kita sekarang pindah ke Pak Jani lagi ya. Kita mau coba tanya ke Caroline ya Pak. Ini beberapa udah ada yang nanya tentang ASLC-nya. Jadi untuk ASLC ini tahun ini strateginya apa Pak? Ya. Jadi strateginya kita ASLC kan ada strategi secara umum dulu deh, strategi ASLC secara umum. Kenapa kami set up ASLC ini gitu? Karena pertama kami melihat bisnis otomotif itu sangat besar. Ya, kami melihat bisnis otomotif itu sangat besar. Misalkan jumlah dealer aja se-Jabodetabek gitu ya. Toyota saja ada sekitar hampir 100 showroom. Gitu. Kalau Toyota memegang market share 30%, berarti se-Jabodetabek saja ada sekitar 100 showroom mungkin, ya kan? Dan terus kami mempelajari jumlah bursa mobil bekas, terus jumlah pemain dealer yang ada jualan di mobil bekas. Jadi estimasi kami di Jabodetabek itu mungkin ada sekitar 10 sampai 20 ribu stall used car, ya tempat jualan used car yang jumlah unitnya gitu, 10 sampai 20 ribu. Padahal sebelumnya kami pernah melakukan riset juga, penjual mobil bekas itu 50% dilakukan dari garasi, ya 50% itu dari garasi, jadi bukan dari showroom ya jual beli oleh dan lain-lain. Jadi kalau itu bisa berarti ada bisa 40.000 jumlah transaksi. Kalau asumsi sebulan jual satu gitu ya, kalau 2 bulan jual satu ya berarti 20.000. Artinya market ini sangat besar gitu. Nah, dari market yang sebesar ini ada dua bisnis yang bisa kami jalanin. Satu bisnis wholesale, yaitu transaksi wholesale itu pasar grosir gitu. Jadi artinya pembelinya adalah pedagang mobil bekas. Ya kalau grosir itu bukan berarti harus beli dalam kuantiti besar, tapi adalah pembelinya adalah untuk dijual lagi. Ya ke pasar grosir konsepnya seperti itu. Jadi itu kami ada JBA, di mana pembelinya adalah pedagang mobil bekas yang setahun jualan lebih dari 30.000 unit. Nah, industri ini di JBA ini kami udah dominan. Ya udah market share kami estimasi sekitar 40% dan stabil selama COVID dan selama market ini turun, malah cenderung lebih kuat. Kenapa? Pada saat kondisi supply lagi susah, yang kecil-kecil kan lebih susah lagi. Ya lebih yang menutup OPEC dan operasional ya, jadi banyak yang nutup tempat lelangnya dan lain-lain gitu. Ya kami nggak ada nutup, malah nambah 2 gitu. Ya jadi secara momentum ini bagus untuk JBA. Dan kedua, JBA ini adalah satu-satunya tempat lelang mobil bekas yang bukan hanya jualan mobil dari leasing, tapi ada juga mobil di mana penjualnya adalah pedagang mobil bekas juga, dan pembelinya pedagang mobil bekas. Itu adalah marketplace ya. Nah, market itu sebenarnya yang long run itu
akan tumbuh terus. Karena apa, kalau ngandalin tarikan dari leasing kan lama-lama kredit macet berkurang kan. Kalau kredit macet berkurang, logikanya tarikan berkurang. Tapi namanya pedagang mobil bekas itu selalu ada mobil yang mereka kelebihan stok yang akan mereka harus jual melalui lelang. Kedua, ada juga pedagang mobil bekas yang bisnisnya mereka simple. Mereka beli mobil terus mereka jual di lelang aja, itu udah bisa untung.